Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Indikator Populasi sebagai Parameter Evaluasi Pengendalian HRT pada Tanaman Budidaya Kol pada budidaya tanam kol. Selanjutnya, nah adapun latar belakang dari penelitian yang telah kami diskusikan ini, yang pertama adalah serangan dari Flutella silostella, yaitu kerusakan pada daun parah. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terdapat siklus hidup dari Flutella silostella yang pertama adalah ulat, telur, pupa, monit, dan adenomat. Nah, selanjutnya itu ada risiko pestisida kimia. Nah, kebanyakan petani kita, terutama petani konvensional, kebiasaan menggunakan pestisida. Nah, adapun dampak dari pestisida ini yaitu meninggalkan residu berbahaya pada tanaman pangan. Nah, selanjutnya hama tersebut nantinya akan resistensi terhadap pestisida yang diberikan oleh petani. Nah, ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan juga kerugian ekonomi. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh Flutella ini yang pertama itu adalah penurunan hasil panen yang signifikan dan kehilangan pendapatan petani. Nah, tujuan kami di sini dengan cara pengendalian hayati pada bunga kol itu menggunakan pengaruh 3 agen hayati seperti Bacillus thuringiensis, Anisophilae, dan Befaria bassiana. Nah, adapun yang kami lakukan pada pengamatan kami ini yang pertama itu adalah fluktuasi populasi hama pada berbagai perlakuan. Yang kedua ada intensitas serangan dan bobot hasil bunga kol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahman Anand dan Daniel. Nah, baik, selanjutnya itu ada metode. Nah, uji efektivitas agen hayati terhadap hama Flutella silostella dan hasil bunga kol. Nah, dapat dari sini ada bahan-bahan penelitian. Yang pertama itu hama sasaran, itu Flutella silostella. Nah, kemudian itu ada menggunakan agen hayati satu yaitu BT, Bacillus thuringiensis. Kemudian ada agen hayati 2 MA, Metarhizium Anisophila atau MA. Kemudian agen hayati ketiga itu BB, Befaria bassiana. Nah, kemudian adapun beberapa perlakuan. Yang pertama itu ada P0 atau kontrol tanpa agen hayati. Kemudian ada P1 perlakuan BT. Kemudian P2 perlakuan MA. Nah, kemudian ada P3 yaitu perlakuan BB. Nah, dapat dilihat adapun parameter pengamatan yang dilakukan yaitu, nah, dapat kita lihat di sini populasi larva Flutella silostella. Nah, terdapat pada P0 atau kontrol tanpa agen hayati itu paling banyak larvanya. Kemudian dapat kita lihat intensitas serangan hamanya pada daun tanaman bunga kol. Dapat kita lihat bahwa intensitas serangan hama ini mencapai 10% itu pada perlakuan kontrol. Sedangkan pada perlakuan agen hayati itu tanpa daun itu lebih baik, lebih bagus. Nah, kemudian melakukan atau mengamati bobot hasil bunga kol. Yang pertama perlakuan kontrol yaitu buahnya kecil atau rusak, sekitar bobotnya mencapai 400 gram. Sedangkan perlakuan BT yaitu besar dan sehat mencapai bobotnya itu 1013 gram. Dan perlakuan MA atau BB besar dan sehat mencapai 1673 gram. Nah, jadi agen hayati BT, MA, BB efektif mengendalikan hama, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan hasil bunga kol. Mungkin itu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Sebenarnya itu hasil pembahasan. Di sini hasil utama agen hayati efektif mengendalikan hama dan meningkatkan hasil panen. Dapat dilihat di sini populasi larva rata-rata tanaman itu kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian yaitu intensitas serangan hama persen atau overten. Dapat dilihat di sini dari minggu pertama itu sampai minggu ke-6 pada perlakuan kontrol itu sudah mencapai 55% dibandingkan metode lainnya. Metode lainnya itu BB pada minggu ke-6 berkisar 18%, MA
NA 12% dan BT 4%. Kerusakan daun secara nyata perlakuan BT dan NA paling efektif meningkatkan kerusakan, melindungi daun secara nyata. Kemudian hasil panen tanaman dapat dilihat di grafik ini. Bobot rata-rata per tanaman yaitu BT sangat meningkat dibandingkan yang lainnya dan kontrol itu paling rendah, di mana BT itu 21 kilo, MA 1,9 kilo, BB 1,1 kilo dan kontrol yaitu 0,8 kilo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari agen pengendalian hayati biological control agents. Yang pertama yaitu Bacillus thuringiensis. Kelebihannya cepat membunuh larva dalam waktu 2 hingga 3 hari. Bekerja via toksin dry spesifik, yaitu merusak saluran pencernaan. Mortalitasnya 93% pada dosis tertentu, sehingga aman bagi predator alami dan manusia. Bacillus ini cocok sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu Metarhizium anisophiliae. Efektif pada berbagai stadium dari larva hingga imago. Menginfeksi sistemik melalui kulit atau kontak langsung. Mortalitasnya tinggi pada hama tertentu ataupun serangga. Dan yang ketiga yaitu Beauveria bassiana. Mortalitasnya tinggi pada dosis tertentu, menyerang Viaspora yang menembus cuticula, sehingga menyebabkan kematian pada hama target. Dan aman lingkungan, kompatibel dengan integrated pest management, sehingga cocok dalam pengendalian biologis di lapangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Nah, di mana pada Bacillus thuringiensis atau BT itu kurang efektif pada stadium pupa atau juga dewasa. Nah, resistensinya potensial jika digunakan atau dipakai berulang kali. Nah, selanjutnya ada Metarhizium anisophiliae atau MA, di mana waktu kematiannya lambat, durasinya 5 sampai 7 menit. Nah, selanjutnya sensitif terhadap sinar UV dan juga pada kekeringan. Nah, selanjutnya ada Beauveria bassiana atau BB, yang dimana waktu kematiannya lambat, durasinya 4 sampai 7 menit dan juga efektivitas rendah di kondisi panas dan juga kondisi kering. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan pada rekan kami, itu Davina. Nah, sekian